Shalom, ketemu lagi di ngobrol bareng di Mesbah Petra Podcast bersama saya Jerry Pais. Aduh, jadi hari ini saya punya tamu. Ini memang luar biasa. Kemarin kita di doa tengah minggu, ibadah doa tengah minggu, ada sesuatu yang terjadi dan menginspirasi saya ya untuk mengajak tamu saya ini ngobrol di Mesbah Petra Podcast bersama dengan saya di tempat ini. Kita juga punya penonton di situ ya. Gitu. Di sebelah saya ini ada May. Ya, May, saya kasih namanya Maria. Jadi kalau di Ambon nama Maria itu dipanggilnya May. May punya kesaksian yang hebat banget. Ini keren banget. Saya kira banyak wanita perlu mendengar kesaksian ini agar mendapatkan kekuatan iman. Ya, May ini seorang ibu, istri yang tadinya mereka login. Iya, login ya. Tahun berapa lo login? Tahun berapa ya? Diajak suaminya login, ya. Menjadi Kristen. Wah, tahun berapa tuh? Kalau nggak salah sekitar 2006 deh. Tahun 2006 login. Delalah malah ditinggal sama suaminya. Sorry para pria, ya kan saya harus bilang begini. Kita memang suka sekali menyakiti wanita-wanita ya. Jadi setelah login malah ditinggal pergi dengan 3 anak ya, meninggalkan istri dan 3 anak ya. Jadi May ini harus berjuang membesarkan 3 anaknya, nyekolahin dan ngurusin mereka. Dan ada kesaksian-kesaksian yang menarik, bahkan ditolak sama keluarganya karena ketahuan login. Tapi ada kesaksian yang menarik yang akan diceritain ya bersama dengan saya Jerry Pais di Mesbah Petra Podcast. Wah, ada tepuk tangan ya situ ya. Iya. Oke May, boleh lu memperkenalkan diri lu singkat, umur nggak usah. Ya. Boleh. Tapi kalau mau kasih tahu umur juga nggak apa-apa, karena kelihatannya awet muda ya. Nikah muda ya? Iya, sepertinya seperti itu. Muda. Silakan May. Shalom. Iya, shalom. Perkenalkan May. Umur berapa ya? Umur banyak. Udah banyak aja deh Om. Iya, silakan. Apa ya? Asalnya dari mana? Asalnya Bapak Betawi asli dan Mama Banten. Oke, Betawi Banten ya. Betawi sama Banten. Oke. Jadi kamu di rumah ada paling tua atau ada kakak, ada adik? Aku 3 bersaudara dan paling tua, anak pertama. Ada cowoknya nggak? Cowok ada, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Yang ketiga udah berkeluarga semua? Semua udah berkeluarga. Kok jadi kayak interogasi ini ya? Ya, jadi udah berkeluarga semua ya? Udah. Lu paling tua? Yap. Ya, lu ceritain dong, waktu login dulu, itu gimana sampai login lu? Sebenarnya sih untuk ikut Tuhan Yesus untuk pertama kalinya itu ikut suami ya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan. Ikut suami. Jadi suami duluan berarti yang login? Suami duluan, mantan suami, diperjelas mantan suami. Ya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu karena sebelum ikut Tuhan Yesus emang udah punya masalah keluarga kan, karena dia itu selingkuh. Itu awalnya. Akhirnya dia ikutlah Tuhan Yesus. Karena aku pikir dia ikut Tuhan Yesus, dia bawalah aku ke gereja. Untuk pertama kali ke gereja nolak, sumpah demi Tuhan. Aku nolak. Iya. Aku sempat berpikir gini, apaan sih nih? Kok ibadah nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu ya kan? Emang maunya lu gimana? Ya kalau di agama yang kemarin itu kan, itu kita kalau ibadah kan harus yang khusyuk kan? Khusyuk ya? Nah, khusyuk. Yeah. Jadi waktu untuk awal-awal tuh sempet nolak ya kan, ini apa sih gitu ya kan? Cuman waktu itu mantan suami bilang gini, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Duduk aja tenang katanya, dia bilang gitu. Oke. Jadi setiap minggu aku datang cuma duduk di belakang dengan tenang. Karena ngelihat kenapa sampai mau ikut Tuhan Yesus itu?
pertama kan karena suami itu Iya. karena dulu kan berpikir gini, suami itu kan sempat itulah apa ya, tergoda oleh kuntilanak lah ya kan. Iya iya iya. Kan serem kan? Iya. Nah jadi sempat berpikir gini, mungkin kalau aku ikut Tuhan Yesus juga dia bakal berubah. Iya, dia bertobat ya. Dia bertobat. Iya. Itu pertama awalnya kayak gitu. Yaudah deh pas dia tawarin, ikut Tuhan. Yaudah oke ikut. Berjalannya waktu, iya ikut Tuhan, aku ikut Tuhan Yesus. Setelah ikut Tuhan Yesus nggak lama malah gue yang ditinggal. Malah dia lockout. Iya malah dia kabur. Aduh Tuhan. Kabur dan lockout ya? Cabut ya? Karena dulu sempat mikir gini. Oh belum ya, Mungkin- belum lockout ya? Masih ditinggal dulu. Masih ditinggal dulu. Iya. Karena dia Itu tahun berapa tuh ditinggalnya? ditinggal sama dia itu kayaknya aku udah di 2000 berapa ya? Kayaknya 2015-an udah. 2015. Anak udah 3 tuh. Aku udah 3 ya. Ya. Adrian kan di 2013. Jadi dia ninggalin lu, si Ian umur kurang lebih. Kurang lebih 3 tahun. Oh, udah 4 3 tahun ya? 3 4 atau 4 tahun gitu. Karena baru mau masuk PAUD A. PAUD ya. Aku inget banget itu. Oh iya pas Dito yang ngajar tuh. PAUD. Ya. Jadi dulu aku pikir itu kalau aku Ditinggal deh lu. udah ditinggal kayak gitu aja. Sempat berpikir kalau ikut Tuhan Yesus tuh bakal enak gitu ya kan. Ternyata enggak, sama sekali enggak. Lu ditinggal, tapi lu tetap bertahan di gereja. Tetap Nah ini bertahan. yang menarik nih. Kenapa seperti itu? Kenapa lu memutuskan untuk sekalipun udah ditinggal, dia yang bawa lu login, dia sekarang ninggalin lu, tapi lu tetap bertahan di gereja. Sementara tadi lu agak terganggu kan dengan ibadahnya kita. Makin lama makin kesini makin aku kenal Tuhan, ya Makin kenal Tuhan makin ya. kenal Tuhan tuh makin hati jadi makin tergerak ini. Oh iya benar ya, maksudnya Tuhan Yesus tuh emang benar Tuhan gitu kan. Kan karena makin kesini makin belajar lagi tentang Tuhan Yesus kan. Jadi nggak, kalau waktu kemarin pas masuk Tuhan itu emang bener-bener nggak tahu kan, Iya. nggak tahu itu Yang Tuhan tuh pertamanya, siapa iya, ya kan. waktu Tapi pertama login ya. tapi makin kesini dan puji Tuhannya itu kan semua jemaat gitu ya kan, terutama jemaat Di GKP di Petra Blok GKP M ini, Petra ya. Blok M itu kan bener-bener Lo ngerangkul tenang kan. aja, jangan ragu-ragu, ini podcastnya kita lagi. Oke. GKP Petra Blok M. Ya. Iya, Jadi GKP kan Petra Blok M. mereka bener-bener ngerangkul kan. Jadi kan mereka yang selalu nguatin, ini lo salib lu nih yang harus lo tanggung gitu Ntar kan. lo, sebelum lo lanjutin, gue mau ngambil kesimpulan awal dulu nih. Berarti tadi kan lo bilang kan, semakin lo mengenal Tuhan, lo semakin mantap. Jadi kayak kesimpulannya gini, semakin lo mengenal Tuhan, lo semakin mengasihi Tuhan Yesus gitu. Iya, dan semakin Iya kan? banyak cobaannya. Iya, dan semakin, entah itu nanti bagian yang lain gitu. Tapi gue pengen menguatkan juga yang nonton nih, bahwa semakin kita punya pengenalan yang dalam terhadap Iya. Tuhan Yesus, di saat yang sama makin mengasihi Yes, Tuhan benar. Yesus, benar ya? Benar Oke, banget. tadi sampai di mana? Oh iya benar, udah lanjutin. Dan udah pertama udah ikut Tuhan Yesus, ditinggal suami dan ditinggal keluarga. Ya, mereka Mereka nggak itu terima. umum lah, umum ya, mereka Iya, nggak terima karena lu mereka nggak terima terima. Yesus, lu login, lu ke Iya. gereja. Karena aku ke gereja, Iya, isunya jadi tuh kan. ketahuan lah sama keluarga besar ya kan, diusir lah. Maksud, belum diusir karena emang kita beda kontrakan. Maksudnya aku udah nggak tinggal sama mama juga Iya, kan. iya. Cuman waktu itu bapak, terutama bapak ya, kalau mama sih masih yang kenapa sih teh kayak gitu gitu kan. Tapi Coba tapi bapak sama ingat-ingat. mama rukun nggak? Enggak, Nggak juga. enggak juga. Oke, jadi ini ada masalah juga ya Iya, papa mama ya. iya. Jadi orang tua pun emang bermasalah gitu ya kan. Itu bener-bener yang ngerasain. Om pernah ngerasain gak sih Cerita dulu, orang tua ntar gua itu? jawab apa. Ya orang tua itu sampai bilang, mulai sekarang lu bukan anak gue dan lu keluar dari kartu keluarga gue. Sampai kapanpun lu bukan anak gue lagi. Kan banyak yang ngalamin kayak lu gini kan. Iya. Lu salah satunya ya. Iya, itu benar, itu Ini gue benar. sengaja ngomong gini supaya jangan nangis lu nya. Iya. Itu benar-benar itu Sampai benar-benar kayak gitu ya? sampai seperti itunya gitu kan, sampai yang ih Tuhan, kenapa malah aku ikut Tuhan tuh malah ditinggalin suami, ditinggalin keluarga, nggak dianggap, susah pun sendiri gitu ya kan, sampai bener-bener orang tua tuh nggak mau tahu keadaan aku tuh kayak gimana gitu kan, sampai
Tapi yang paling membuat lu kaget banget, nggak bisa terima banget, shock banget, lu bahkan sampai di ngomongin gitu ya. Iya, Gua keluarin lu, gua keluarin coret dari kartu dari keluarga. kartu keluarga. Karena Nggak bukan dianggap. anaknya lagi. Ya, karena terima Yesus. Karena terima Karena Tuhan ke gereja. Yesus. Yap, karena ke gereja itu. Keren. Itu keren. benar-benar paling yang Terus mereka buat bikin itu shock. nggak? Bikin. Karena hubungan aku sama orang tua tuh berapa tahun itu bener-bener nggak mereka Nggak tutup mulus. mata sama kehidupan aku, mau aku susah mau jungkir balik mereka nggak mau tahu. Sampai aku pernah datang ke rumah karena anak-anak kan masih kecil, posisi aku sendiri cari uang sendiri, waktu itu udah ditinggal suami kan, anak-anak masih kecil nggak bisa bayar kontrakan, padahal orang tua punya kontrakan. Kan ngeri ya, Iya. ditinggal kok diusir dari kontrakan, orang tua punya Orang tua punya kontrakan, kontrakan. ya kan? Aku datang ke rumah, mereka nggak mau bantu, nolak. Padahal itu aku cuma bilang ini, Wah, nggak apa-apa deh, aku tinggalin yang itu, yang kecil aja. Enggak. Marah banget ya. Marah banget, enggak. Bukan urusan gue. Itu aku pulang tuh yang ingat banget, aku itu gendong Adrian masih kecil, gendong gerimis-gerimis ke rumah orang tua, bilang aku nggak bisa bayar kontrakan, diusir dari kontrakan. Datang ke orang tua pengen, maksudnya biar dapat solusi, malah yang ada nyakitin hati kan. Aku pulang lagi bawa Adrian itu sambil gendong dia jalan kaki. Itu aku ngerasain itu. Adrian umur berapa tuh? Adrian tuh umur ya 3 tahun, tiga 3 tahun itu ya. kan masih kan karena jalan jauh kan dia nggak mau kan, jadi masih digendong gitu ya kan. Itu aku ngerasain itu. Orang tua bener-bener nggak peduli aku mau jungkir balik kayak gimana, aku sampai susahnya kayak gimana, mereka tutup mata. Jadi kalau dibilang salib Tuhan yang harus aku pikul, ya itu bener-bener salib Tuhan banget. Lu mikul banget ya. Mikul banget itu. Tapi di situ aku tetap percaya kalau Tuhan itu baik sama aku. Iya. Tuhan itu selalu ada buat aku. Dia nggak pernah tinggalin aku sendirian. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau pakai logikanya manusia pasti mikir gini. Mia itu siapa sih? Gak punya siapa-siapa, gak punya pekerjaan gitu ya kan. Pada waktu itu ya kan, gak punya pekerjaan, terus anaknya 3. Tapi puji Tuhan sampai sekarang gak pernah kekurangan, Tuhan gak pernah kasih kurang nih. Itu terima kasih banget sama Tuhan anak Yesus. lu malah yang gede SMA ya? Udah Kelas 3 SMA. Udah kelas mulai. 12. Iya, Kelas itulah. 3 sama kita dulu. Oh iya. Saya nggak sekolah Pak. Katanya sekolah lu di depannya. Enggak, jual gorengan Jual deh. Jadi lu ngalamin, mama gimana mama? Tadi lu ceritain papa. Kalau mama sih masih berhubungan baik ya waktu aku masih di rumah Tuhan Yesus. Ibu beda ya sama bapak ya? Beda. Iya, kesel-keselnya ibu Iya, emang beda ya? dia masih kasihan kan. Mama tuh masih yang diem-diem tuh, masih yang ke rumah bawain beras. Bantuin Itu lu, masih iya. ya kan. Beda sih kalau kasih ibu emang sepanjang. Iya itu Kasih makanya ibu sepanjang masa. Kasih bapak. panjang gala. Nah ini nggak benar nih, iya kan? Ini kita laki-laki nih. Iya, tapi ada benernya juga. Bapak tolong perhatiin tuh ya kan, anak-anak juga perlu kasih sayang yang sama ibu. Ya bapak-bapak ya, waduh perhatian banget gitu. Ya kan, ini namanya tisu. Thank you, Dit. Iya, mama masih bantuin. Mama masih bantuin. Atensi lah, masih perhatiin lu lah ya, Iya, nyolong-nyolong perhatiin iya, lu. dia nyolong-nyolong masih perhatiin aku ya kan, masih suka kasih uang. Tapi diem-diem dia diem-diem datang ke rumah ya kan, itu mama masih. Dia manggil lu teh ya, teteh ya? Teteh. Aku dipanggil di rumah itu teteh. Terus selang beberapa tahun kemudian kan, maksudnya aku cuma gini, ikut ajaran Tuhan berarti aku ikut serupa dengan Tuhan. Jadi walaupun orang tua udah kayak dibuang kayak gitu, tapi aku tunjukin pakai kasih aja gitu ya kan. Nah itu tuh yang susah tuh. Kata banyak orang susah, padahal enggak juga ya. Sekalipun lu mikul salib, lu berpatokan pada itu ya. Iya. Nunjukin kasih ya. Iya, tunjukin kasih sama orang tua gitu ya kan. Kasih, dan gue inget cerita lu.
kasih dan rasa hormat ya. Iya, Itu penting banget tuh, Mei. benar. Karena nggak tahu kenapa ya, pokoknya kalau untuk orang tua Mi nggak bisa setega itu sama orang tua. Karena walaupun dia jahat lah, walaupun dia kayak gimana pun dia tetap orang tuanya Mi. Jadi rasa hormat lu tetap lu jaga. Tetap. Itu menarik tuh karena ini Mei mau ceritain buat kita. Gue minta lu ceritain secara khusus karena untuk menguatkan juga banyak hal yang kejadian yang sama atau kasus yang sama sama lu ya. Bagaimana lu sekalipun udah ditolak, bahkan dicoret dari dasar keluarga gitu, karena lu ngikut Yesus, tapi lu masih memperhatikan, menolong dan menaruh rasa hormat yang tinggi banget buat papa mama Mei. Lu ceritain kisahnya seperti yang lu pernah ceritain ke gua deh. Dulu itu sempat orang tuanya Mei kan juga sempat bermasalah ya, mama sama bapak itu kan sempat bermasalah. Jadi mama itu tinggal di rumah adiknya Mei. Itu sempat mama kabur tinggal di rumah adiknya Mei. Pernah bapak itu sakit kena. Ntar lu mama kabur karena masalah internal keluarga lah mereka. Kapan-kapan ntar gue panggil ikutan podcast Oh, juga boleh. Terus tiba-tiba bapak sakit. Bapak sakit jantung. Jantung ya kan. Karena dia tuh akhirnya Betawi gimana ya Om? Betawi itu kan istrinya nggak cuma satu. Gue kurang tahu tuh bagian situ. Gue bukan orang Betawi soalnya. Maaf ya, nggak nyinggung juga, tapi emang ini kehidupan keluarganya Mei gitu. Jadi bapak itu punya 4 istri, 4. Oh iya? Mama itu istri kedua. Iya, mama itu istri. Mama istri kedua. Tapi dari 4 itu mama yang istri sah, cuman mama. Yang lainnya tuh nikah siri aja. Berarti sebenarnya papa sayang banget mama dong, sampai jadiin sah. Mungkin. Sampai kan, sampai diketokin ya kan. Terus pada saat bapak sakit itu dia tinggal sama mama tirinya Mei ya. Papa ya kan. Tinggal sama mama tirinya Mei. Jadi dia udah sakit bener-bener tergeletak, nggak ada yang bantu. Papa sakit tinggal dengan istrinya yang lain. Istrinya yang lain. Ya, Istrinya yang lain. Istri yang lain itu datanglah ke rumah, bilang, ngabarin. Dulu kan masih belum handphone tuh kayaknya jarang ya. Maksudnya udah ada tapi gua sampai sekarang juga nggak make. Iya, tapi nggak terlalu itulah ya kan. Mungkin juga dia waktu itu nggak tahu nomornya Mei juga kan, karena kan dia sendiri yang mutusin hubungan kan. Iya. Dia datanglah ke rumah bilang, "Teh, bapak sakit." Istrinya yang lain ini. Istrinya yang muda itu datang ke rumah. Jadi dia datang ke rumah itu untuk kasih tahu kalau bapak sakit. Dia bilang. Aku tanpa pikir panjang babi bu atau kayak gimana, langsung datang ke rumahnya bapak itu, langsung ke bokap. Aku lihat keadaannya dia udah terkapar, ya kan, maksudnya udah bener-bener tergeletak, nggak berdaya deh. Iya, nggak berdaya lah gitu ya kan. Aku telepon adik-adik aku teleponin kan, terus adik aku yang cowok itu bilang, "Teh, lu bawa bapak ke rumah sakit," dia bilang gitu kan. Karena kan kalau jujur aja. Kalau untuk uang kan juga aku nggak ada. Adik lu yang cowok suruh lu bawa. Lu merasa diperintah nggak sama adik lu? Iya. Lu merasa diperintah sama adik lu, tapi lu ngikutin aja? Tapi aku ikutin karena karena aku pikir itu orang tua. Ya kan, orang tua aku udah kayak gitu ya kan. Aku bawa dia ke rumah sakit ya kan. Aku urus semuanya sampai dia masuk ke rumah sakit karena emang jantungnya bermasalah kan. Aku teleponin adik aku, di 2 itu nggak ada satupun yang bisa ngurus dia gitu ya kan. Yang satu alasan kerja lah. Emang gemuk bokap? Enggak, kurus. Itu tadi lu bilang nggak ada yang bisa ngurus dia. Maksudnya nggak ada yang bisa untuk jaga di rumah sakit, ngerawat dia gitu kan. Itu enggak sama sekali. Sampai istrinya yang muda pun enggak. Iya. Jadi pas sampai rumah sakit, kayaknya nggak sayang nih istrinya sama dia nih ya. Mungkin. Iya. Kayaknya nggak sih orang dibawa kabur. Orang malah datang ke lu untuk iya kan. Iya. Bawa kabur apaan? Kambing. Bawa kabur surat tanah. Itu serius. Oh, ini curhat ini. Serius. Beneran lu? Serius, bener. Waduh. Bener. Yaudah jangan ceritain yang itu deh, ceritain lu ngerawat bapak aja deh. Ntar sesi yang lain aja cerita yang bagian situ. Terus bener-bener sampai rumah sakit aku ditinggal berdua doang. Lu sama bokap? Aku sama bokap.
anak-anak itu kan masih kecil ya. Dulu Iya. aku tinggal sama tetangga. Wow. Aku titipin sama tetangga kan. Aku Baik urus tetangga lu. semuanya. Puji Tuhan, Iya. tetangga selalu baik, ya Iya. kan? Lo orang baik soalnya. Ya, kalau kita baik, pasti orang-orang yang di dekat kita semuanya Pasti baik, baik, iya. ya kan? Aku urus dia, bener-bener aku urus, ya kan? Bapak. Bapak itu sampai bapak yang aku mau tinggal aja dia nggak mau, jangan tinggalin bapak teh gitu ya kan? Padahal dulu nolak ya. Oh, padahal dulu bencinya, benci banget bencinya sama lo. minta ampun sama aku kan? Ini sekarang nggak mau lu, Nggak bahkan mau, tinggal pun iya, dia nggak udah mau. nyaman sama lo. Udah. Sampai apa namanya, aku pokoknya kompromi lah sama keluarga, akhirnya aku yang jagain bapak kan, karena adik-adik kan nggak bisa kerja lah, inilah Iya, iya. itulah gitu kan. Ya udah, aku yang bener-bener ngerawat dia sampai dia pulang pun, Pak, kalau bapak mau sembuh tinggalnya sama aku. Lu bilang gitu sama bokap? Iya. Oke. Aku rawat sampai bapak sembuh, aku bilang gitu kan. Dan dia nurut gitu ya kan, dia nurut gitu kan. Jadi Bapak tuh kalau sama anak yang paling tua perempuan pasti nurut. takut dia. Nah, kalau takut gua nggak tahu dah tuh, iya kan? Nah, kalau nurut iya. Iya, dia nurut, Iya. dia nurut. Aku bilang, "Pak, udah," karena dia sempet pasang ring di jantungnya kan, dia pasang ring. Seminggu di rumah sakit. Itu tapi waktu itu kan masih belum ada BPJS, tapi semua biaya di cover sama adiknya Mei. Oh. Jadi karena aku mungkin kan karena aku juga aku ngerasa nggak bisa bantu dalam finansial, jadi ya tenaga lah. Tapi lu tulus dong, sekalipun lu nggak Iya, bisa, lu merasa iya. nggak bisa bantu finansial, lu Iya. pakai tenaga, tapi kan Iya. dengan ketulusannya lu dong, dan rasa hormat lu, sayang lu sama Iya bokap, pasti, ya itu kan? pasti. Terus aku bilang, Pak, selesai dari rumah sakit, Bapak tinggal sama aku bilang gitu. Sampai Bapak sembuh baru boleh pulang. Dia nurut, oh iya, ikut. Akhirnya dia ke rumah, itu benar-benar aku urusin ya kan, sampai dia nangis-nangis bilang, maafin Bapak ya Teh, katanya Bapak tuh jahat gitu ya kan, Bapak tuh udah salah sangka, maksudnya udah selalu nggak peduli sama Teteh, dia bilang gitu kan. Terus aku cuma bilang, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi Teteh tetap sayang sama Bapak, aku bilang gitu. Teteh tetap bakal urusin Bapak, aku bilang gitu kan. Udah, dari situ hubungan aku sama orang tua udah mulai membaik, udah mulai pulih ya kan. Bahkan yang lebih anehnya tuh kalau lebaran itu, Nah ini gue suka iya nih, gue suka bagian kalau ini, gue lebaran- suka banget beneran. Lebaran kan Iya. walaupun aku udah bukan non muslim tapi kan tetap adat untuk silaturahmi ke keluarga tetap dong ya kan. Jadi kalau sungkeman bukan aku yang sungkeman ke bapak sungkeman ke aku ya kan. Iya. Lu nya nggak enak sendiri, lu Iya, malah jadi jadi yang nggak enak. nggak enak sendiri. Aku bilang, ih aduh apa sih Pak, aku bilang gitu. Dia bener-bener yang itu waktu lebaran pertama kali dia bisa terima aku tuh bener-bener nangis banget ya kan. Tahun sambil berapa? peluk. Itu sekitar 3 tahunan deh, 3 tahun yang lalu karena belum lama, Iya, belum 2-3 lama ya, belum tahun lama ya. iya. Gila. Aku diterima orang tua tuh masih belum lama. Iya iya. Itu bener-bener nangis banget Dia dia. kayak merasa bersalah sama Iya. lo, udah nge-reject lu, udah Iya. nolak lu, Ah, sakit parah lu ngerawat. lu yang aku yang ngurusin. Pas lebaran? ya kan pas lebaran aku dateng musuh Malah teman, bokap yang malah peluk. bokap nyamperin, peluk kenceng banget bilang, Teh maafin bapak, bapak salah, banyak salah sama Teteh, maafin bapak. Udah. Wah momen banget tuh Mei. Iya, itu puji Lu Tuhan juga banget. kayaknya, wah. Udah langsung long gitu kan, maksudnya orang tua jadi ya udah orang tua udah tahu aku punya kehidupan sendiri gitu ya kan, walaupun kehidupan yang ikut iya, Yesus lah. ikut Yesus Ya, gitu kan. gitu, Jadi ya. walaupun kita udah nggak, maksudnya udah beda, tapi dia tetap terima. Itu sih yang itu yang bikin hati aku ya udah tenang gitu. Bineka kan. Tunggal Ika, beda tapi tetap satu, Yes, iya kan? benar. Tetap sama, iya kan? Ya kan keluarga. Ya kan masalahnya cuma ngikut Yesus aja, tapi kan dia tetap bokap, lu Iya, tetap anaknya. tetap ya orang kan? tua. Mama gimana? Mama kan akhirnya juga Mama balik kan sama bapak yang Oh puji Tuhan. ya karena udah nggak sama itu Sama ya kan. istri yang lain iya. itu ya kan, yang tadi aku Banyak bilang. banget sih. Itu pusing. Kayaknya bokap dulu playboy deh, ganteng kayaknya mungkin. Sama banyak tanah kayaknya, sama banyak kontrakan, bisa jadi itu. Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Karena akhirnya Kita kalau punya banyak kontrakan jangan-jangan begitu juga nih. Enggak ya? Jangan. Ya. terus akhirnya udah bapak bilang
udah Teteh sekarang tinggal di sini. Ini ada rumah buat Teteh. Dapat rumah dia, mantap. Puji Tuhan. Puji Walaupun nggak besar tapi minimal Ada lah, nyaman lah iya, ya lu kan. nggak bayar Minimal kontrakan nggak lah. bayar kontrakan. Listrik gitu kan. listrik bayar, jangan lupa. Iya, listrik tetap bayar. Iya. Isi ya listrik bayar. Cuman kan puji Tuhannya lagi nggak dikejar-kejar uang kontrakan. Iya, gitu ya benar. kan. Jadi satu terjawab, lu login ke kita, dapat pertentangan dari keluarga, tapi Tuhan membuat sebuah keadaan di mana lu bisa melayani Iya. dengan rasa hormat orang tua Iya. lu, dan itu membuat mereka berbalik malah mengasihi lu. Yes, benar banget. Iya kan, wah luar biasa Tuhan ya. Nah, Keren Tuhan banget. Yesus sangat amat baik. Tapi itu belum selesai. Ini ada yang tadi kita ngomongin, ada dua hal kan yang terjadi sama lu kan. Lu login di masalah, dan suami lu yang atau mantan suami lu yang bawa lu login malah pergi ninggalin lu. Iya. Pernah kembali lagi dia? Waktu itu sempat pernah balik tapi nggak lama. Kayaknya 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Habis itu kita pisah karena ada apa ya, masalah gitu ya kan. Iya. Masalah anak ya kan. Ya, itunya sih rebutan anak, gara-gara itu. Ya udah. Tarik-tarikan. Karena dia pikir aku nggak bisa untuk mendidik anak-anak. Oke. Jadi dia mau ambil alih anaknya itu. Gitu. Itu sih awal mula benar-benar kita pisah ya kan. Nggak itu lagi. Selama lu ditinggal, ada nggak dia bantu? Nggak, Sama sekali? sama sekali nggak. Uang sekolah, uang jajan, apapun itu nggak ada. Dia benar-benar tutup mata. Lu berjuang sendiri? Yes. Aku berjuang sendiri. Tapi Ceritain dulu dikit, gimana sih, apa sih perjuangan apa aja sih yang lu ini? Ya nggak usah banyak, singkat-singkat aja. Apa aja sih lu? Aku pernah kerja, pernah. Aku pernah sampai jualan risoles itu, pernah. Aku sampai bikin kacang, terus aku taruh di warung-warung juga pernah. Iya. Terus kerja lagi sama orang itu pernah. Tapi walaupun dengan keadaan ekonomi aku yang nggak apa ya, nggak jelas ya itu kayak Iya, gitu kan, iya. karena maksudnya nggak punya gaji tiap bulan, tapi Tuhan nggak pernah biarin Mei sama anak-anaknya Mei untuk kekurangan dan apalagi kelaparan, itu nggak pernah. Amin. Karena Mei selalu punya prinsip kayak gini, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan dicukupkan, dan itu benar-benar terjadi di hidupnya. Wow. Jadi Mei benar-benar maksudnya Matius 6 ya, 33. iya, layanin aja dulu Tuhan dengan baik. Iya. Lu pasti akan dicukupkan. Pasti Tuhan juga nggak bakal tutup mata untuk kebutuhan kita tanpa dia minta. Keren. Jadi sama sekali nggak ada bantuan, tapi lu terpelihara ya Yes, sama Tuhan. benar. Lu meyakini dengan iman, lu terpelihara oleh Iya, Tuhan Yesus ya. iya benar. Waktu pandemi kemarin gimana tuh, Mei? Waktu pandemi juga sama. Waktu pandemi itu aku sempat kerja ya di dokter. Iya. Itu jadi orang-orang pandemi aku kerja kan di dokter. Lu latar tapi- belakang perawat, sekolah perawat lu dulu? bukan. Enggak. Aku cuman jadi asisten pribadinya dia Oh, aja, oke. ya kan. Cuman itu juga nggak bertahan lama karena aku juga kena COVID. Iya. Udah sembuh belum nih? Puji Tuhan puji Tuhan udah sembuh ya kan. Jadi itu juga nggak bertahan lama, aku kena COVID. Ya udah. Akhirnya itu ya udah aku jualan-jualan, terus kalau misalnya ada orderan-orderan atau apa gitu ya kan, yang pesan-pesan ya aku ambil itu semua. Maria nih, Mei ini dia tangannya nih emang blessing banget buat masak. Waduh enak banget. Itu turun dari siapa tuh? Mama. Nyokap ya? Iya. Terus Mama, ya. nyokap sih ya? Gue pernah makan, mamanya punya itu, opor Betawi. Wah, ntar pesen lagi ya kapan-kapan, mama yang Yes. bikin ya. Tapi itu lu yang bikin ya, mama yang ngajarin? Enggak, mama yang Itu bikin. mama yang bikin, emang beda banget sih mamanya. Tapi turun banget ke lu ya. Dia masak apa aja, kayak ada tante gue di Ambon, nyokap punya kakak paling tua, tuh masak apa aja, masak salah aja enak. Beneran tuh. Tuh nggak semua orang gitu tuh, Mei. Nah itu jadi modal buat lu ya. Dia banyak jualan. Iya benar, karena emang hidupnya dari jualan ya kan. Bener. Walaupun kadang-kadang suka maksa jualannya, beli gitu kan. Ya maksa kalau enak gak apa-apa lagi. Yes. Iya. Nah terus sampai sekarang nih, lu besarin anak tanpa kehadiran suami yang bahkan dia Iya. lock out.
Iya, Dia bahwa malah dia mempermasalahkan lu. Gue dengar dia mempermasalahkan lu Iya. untuk tetap ngikut Yesus. Iya benar. Karena beberapa bulan yang lalu kan anaknya Mei kecelakaan kan, Iya. Ika kecelakaan, dan itu benar-benar lumayan parah. Dari kecelakaannya Ika aja, maksudnya Tuhan itu ikut adil di dalam kehidupan aku gitu kan. Iya. Aku bener-bener nggak keluarin uang sepeser pun buat biaya pengobatannya Ika. Padahal parah banget ya. Padahal lumayan parah ya kan. Iya. Lumayan parah banget gitu. Tapi Tuhan tuh ikut adil di situ gitu kan. Kecelakaan ya. Kecelakaan tunggal. Yes, benar, kecelakaan tunggal malam. Dan maksudnya Tuhan benar-benar bantu Mei ya kan, benar-benar selalu ada di dekatnya Mei gitu ya kan. Dan satu lagi yang Mei enggak itu, yang Mei selalu, maksudnya dari pelajaran Ika kemarin itu kan juga jangan bergantung sama manusia. Iya, itu benar banget. Terkutuklah Jangan orang yang pernah mengandalkan manusia, benar iya, lo benar. karena kita pasti ada rasa kecewa. Itu ayatnya di mana tuh, Mei? Lupa. Iya, ntar kita cari. Itulah kelemahannya Mei itu. Kadang Iya. tahu nih, oh ini ada ayat ini, tapi Iya. gue tahu lupa ini ayat ada di mana letaknya ada gitu di ya kan. Alkitab, ada dia mah di Alkitab, nggak kemana-mana ayatnya. Nah, lu merasakan pertolongan Tuhan ya, Pertolongan Tuhan gitu itu ya. benar-benar, pemeliharaan Tuhan di hidupnya Mei itu benar-benar luar biasa, sangat amat luar biasa. Itu. Biaya gede banget padahal. Biayanya besar banget ya kan. Di situ pas Ika kecelakaan itu, Mei benar-benar seorang diri. Telepon semua nggak ada yang bisa. Ada orang yang telepon kan yang nggak ngangkat. Iya, Pagi banget sih. Nggak ngangkat soalnya Orangnya sakit. Iya, katanya sakit, ya kan? sakit banget. Heeh. Iya benar. Aku telepon ke sana ke sini tuh nggak Udah ada nggak usah satu. ketawa-ketawa, di orangnya udah tahu siapa. Nggak usah apa. Iya. Satu orang pun nggak ada. Sedangkan Iya. posisi di jam situ. 3 diteleponin, jam 3 lewat. Buset. Padahal di posisi itu dokter bilang, ini gimana Bu, harus ada uang segini gitu kan, baru Iya, mereka sejumlah uang lah ya. sejumlah uang untuk ditanganin gitu Iya. kan. Aku cuman duduk, aku cuman bilang, Lu Dok? ke belakang mobil ya? iya, di parkiran. aku cuman gua gini, inget. Dok, mohon maaf, aku keluar dulu sebentar. Aku cuman keluar ke parkiran di belakang mobil ambulan, aku nangis sejadi-jadinya di situ, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolongin Mei. Itu doang doa-doanya Mei, cuman itu. Nangis sejadi-jadinya tapi Iya. minta tolong Iya. sama Tuhan. Itu Iya. keren tuh, itu keren banget. Tolongin Mei, aku bilang Iya. gitu. Tolong Mei, tolong anaknya Mei. Cuman itu doang. Setelah itu bangkit lagi, bangun ke ruang administrasi, bilang, aku tanda tangan. Sus, ini aku lunasin jam 8 pagi. Padahal gue nggak tahu itu duit jam 8 dari mana ya kan? Iya. Nggak tahu, tapi cuma yakin aja. Aku masuk ke dalam, tanda tangan, Sus, tanganin anak saya jam 8 pagi semua udah lunas. Suster. Suster. Iya. Dan puji Tuhan, dan itu benar tercover semuanya. Keren. Tuhan baik ya. Tuhan sangat Baik amat banget, baik. sangat amat baik. Ya udah, singkat cerita, anaknya sembuh lah, pengobatannya Iya, bagus, sembuh. iya, Karena gue lagi nanya bapaknya nih. Dan tadi. Bapaknya, Malah bapaknya yang gue dengar kan mempermasalahkan lu iya, ngikut Yesus malah. Padahal Iya. dia yang bawa lu. iya. Karena Iya. kata dia, semua yang terjadi sama Ika itu akibat aku. Ya. Karena aku salah mendidik dia, semua keluarganya dia ngejudge Mei. Karena Mei ikut Tuhan Yesus, jadi Mei udah apa ya, menistakan Salah jalan agama. lah, Iya, iya. salah jalan lah. Makanya Tuhan tuh marah sama Mei, kayak gitu. Lu sendiri menanggapinya? Ih, bodoh amat. Maksud aku yang gini. Ya ampun, apaan sih? Mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang Mei sama Tuhannya Mei gitu ya kan. Terus tiba-tiba mereka bertahun-tahun nggak pernah datang, tiba-tiba datang ngejudge Mei untuk nyalahin Mei, ngedidik anak, Mei salah jalan segala macam gitu kan. Padahal selama ini nggak ada juga sama lu. Padahal selama ini mereka pun nggak ada ikut adil di dalam kehidupannya Mei. Ya, Mei cuman Tuhan tahu Dalam hati lu nih. Iya. Lu ngomong apa dalam hati lu? dalam hati aku.
Karena kan mereka orang tua, nggak mungkin juga Lu selalu punya rasa hormat sama orang Iya. tua. Itu pesan Iya. penting banget anak muda. Iya, karena Iya. kan mereka orang tua kan. Iya, Jadi Mei benar. juga, Mei cuman diem aja mereka ngomong Iya. kayak gitu. Mei cuman gimana pun keadaannya, Mei nggak akan pernah lepasin Tuhan Yesus. Amin. Karena Mei tahu dia nggak akan pernah tinggalin Mei. Lu ngalamin kuasa penyertaannya soalnya. Ya kan, jadi lu punya keyakinan yang sangat kuat, iman, percaya Iya. kepada Kristus. Wah, ini keren banget. Ya, sekalipun dalam tantangan lu udah ngelewatin dan lu tetap bertahan di situ dan Tuhan menolong lu. Yes, Ya. benar banget. Gua kasih kesempatan lu, kasih pesan sedikit aja buat mungkin wanita-wanita di luar sana yang ngalamin hal yang sama sama lu. Pesan singkatnya sih jangan SMS. takut, enggak. Jangan, kalau kita udah pilih Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan Yesus. Iya, kalau kita udah kita bukan pilih Tuhan, tapi kita dipilih oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kita udah dipilih sama Tuhan Yesus, jangan pernah takut, karena Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Amin. Mereka Tuhan tuh nggak bakal bikin kita jatuh tergeletak, tuh nggak mungkin, karena pertolongannya Dia tuh selalu tepat. Itu yang aku rasain sampai saat ini. Terus apapun yang orang lakuin sama kita, apapun yang orang bilang tentang kita, kita nggak usah balas, tunjukin aja kasih Tuhan sama kita, karena mereka bakal lihat kasih di dalam hidup kita itu bisa merubah hatinya mereka. Ya, Ya itu. kalau nggak berubah juga urusan Tuhan. Iya, itu urusan Tuhan, biar aja dia Dengan Tuhan mereka. yang bekerja, ya kan? Iya. Terus sama selalu hormatin orang tua sih. Itu sih. Orang tua penting banget Emang? dalam hidup kita tuh. Aku selalu orang tua di atas segala-galanya itu Mei, iya. Menaruh rasa hormat Iya, buat mereka. menaruh rasa hormat. Jadi Sekalipun kita juga udah gede, udah berkeluarga, tapi penting banget. iya. Makanya sampai saat ini, sampai detik ini, kalau ada urusan apa-apa, pasti Mei yang dicari. Iya, Mei sama- tolongin sama mama. bokap, nyokap Iya, ya. Mei tolongin bapak. Iya. Dan Karena- itu jadi berkat buat lu Iya, sebenarnya. iya benar. Karena yang Mei pegang itu gini. Kalau kita tulus ngurusin orang tua, rezeki kita juga nggak akan putus. Lu mau yakini itu. Itu aku yakinin itu. Sama sama gua. Hormat sama orang tua, terus tulus kasih sayang. Berbahagia dan panjang umurmu di bumi Iya. katanya, benar ya? Iya benar. Iya, iya. Lu tahu tuh ayatnya di mana? Lupa. Alkitab. Iya, Ada di iya. Alkitab. Ntar kita tampilin ayatnya di teh. Yes. Kita tampilin ayatnya. Ini yang menjadi, ini terakhir. Ini yang menjadi dasar saya ngajak Mei untuk ngobrol bareng di podcast Mesbah Petra official ini ya. Ayatnya kemarin di Mazmur 138 138 ayat 7. ayat 7 yang menguatkan Mei. Mau lu bacain apa gua? Oh, lu yang bacain. Aku yang baca. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkanku. Amin. Aku nggak tahu ini pas Om Yoi Bapak kemarin Om ya. Yoi buka bilang Mazmur 138 sampai ke 8. Ayat ini tuh bener-bener Nyantol kalau nggak getarin ternyata. hatinya Mei sampai Mei nggak bisa ngomong lagi untuk ayat Iya. ini. Ini bener-bener dahsyat banget ya kan, luar biasa. Itu closingannya kita hari ini. Nah, ayat 8-nya gue bacain juga. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Yes. Ya. Jadi inilah akhir dari ngobrol bareng di Mesbah Petra Podcast bersama dengan Jerry Pais. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya dengan obrolan-obrolan yang seru yang tentunya akan bermanfaat untuk menguatkan iman kita dalam mengikut Yesus. Salam Shalom dari kami.